Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Sudawati, NIM 200, akan mempresentasikan makalah tentang lingkungan makro. Next. Definisi lingkungan makro. Lingkungan makro adalah dinamis dan terus berubah dari waktu ke waktu. Globalisasi membuatnya sulit untuk menghindari goncangan eksternal terhadap bisnis domestik. Ekonomi juga terjalin dari satu negara ke negara lain. Guncangan dari satu negara seperti krisis 2008 menyebar ke negara lain. Ini menimbulkan efek penularan yang cepat dan dramatis. Lingkungan makro atau lingkungan eksternal terdiri dari berbagai faktor dan kekuatan di luar perusahaan yang mempengaruhi operasi bisnis, dan perusahaan tidak memiliki kendali atas perubahan. Setiap perusahaan, faktor-faktor tersebut dapat berdampak pada lingkungan kompetitif dan kondisi internal perusahaan. Komponen lingkungan makro: 1. Scanning, 2. Monitoring, 3. Processing, 4. Assessing. Lingkungan makro mempengaruhi bisnis. Lingkungan makro mempengaruhi keputusan, profitabilitas, dan fungsi perusahaan. Dan mereka tidak memiliki kontrol absolut untuk mengarahkan dampaknya demi keuntungan mereka. Perusahaan perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam perencanaan strategis. Next. Segmen analisis lingkungan bisnis makro. 1. Segmen demografis. 2. Segmen ekonomi. 3. Segmen politik. 4. Segmen sosial dan budaya. 5. Segmen hukum. 6. Segmen teknologi. Cara beradaptasi dengan lingkungan makro. Bisnis harus mengidentifikasi faktor mana yang paling tidak pasti dan paling signifikan mempengaruhi operasi bisnis. Mereka perlu memilah elemen-elemen kunci dan menentukan signifikannya. Biasanya langkah-langkah dalam analisis lingkungan makro melibatkan tahapan berikut. 1. Identifikasi dan pilih faktor-faktor kunci yang paling tidak pasti dan paling signifikan yang mempengaruhi perusahaan. 2. Tentukan tren masing-masing faktor, apakah bergerak ke arah yang menguntungkan atau tidak. 3. Klasifikasi faktor-faktor ini sebagai peluang atau ancaman. 4. Mengevaluasi signifikan setiap peluang atau ancaman terhadap kinerja perusahaan dan kemungkinan terjadinya, kemudian menggunakan hasil dalam analisis SWOT. Anda memetakan dan menghubungkan peluang dan ancaman ini dengan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. Idealnya Anda harus dapat memanfaatkan peluang dengan memanfaatkan kekuatan internal yang ada dari meminimalkan dampak ancaman terhadap kelemahan internal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.